Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Irawan dari Angkatan 9, kelompok 2 NDH 9. Hari ini akan memaparkan penjelasan mengenai profil instansi tempat saya bekerja, yaitu di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai tugas video monolog di agenda 3. Dinas Bina Marga Penataan Ruang DBMPR atau disingkat DBMPR Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pembangunan infrastruktur serta penataan ruang wilayah. Jalan dan jembatan yang kami bangun dan pelihara bukan hanya sarana transportasi, melainkan urat nadi yang menghubungkan aktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka akses pelayanan publik di berbagai bidang. Selain itu, melalui penataan ruang yang terencana dan berkelanjutan, kami berupaya menciptakan tata wilayah yang tertib, seimbang, dan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Tugas pokok dan fungsi dari DBMPR sendiri tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016, yaitu tugas pokoknya antara lain melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat sebagai wakil pemerintah pusat, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Memiliki 5 fungsi yang dapat dibaca. Selanjutnya, struktur organisasi dan kepegawaian. Tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022, dikepalai oleh seorang kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris dinas. Di bawahnya terdapat 4 bidang utama yang dikepalai oleh kepala bidang, yaitu bidang pemeliharaan pembangunan jalan, bidang teknik jalan, bidang jasa konstruksi, serta bidang penataan ruang. Dan DBMPR memiliki 6 unit pelaksana teknis daerah penyelenggaraan jalan dan jembatan, atau disingkat UPTD PJJ di wilayah pelayanan 1-6. Dan struktur ini juga diperkuat dengan UPTD tambahan, yaitu laboratorium konstruksi yang berperan mendukung pengujian material serta pengendalian kualitas konstruksi dari DBMPR. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi bidang teknik jalan. Bidang teknik jalan adalah salah satu bidang yang termasuk dalam tugas pokok dari DBMPR dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang aspek teknik jalan, meliputi regulasi dan kerjasama, sistem jaringan dan legar jalan, serta rekayasa teknik. Dibagi menjadi 3 subbidang, yaitu rekayasa teknik, jaringan berikut bisa dibaca. Lalu selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi dari penata kelola jalan dan jembatan. Ada 5, yaitu menyelenggarakan urusan bidang teknik jalan, meliputi 3 aspek tadi. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan. Yang ketiga, menyelenggarakan monitoring pelaksanaan bidang teknik jalan. Yang keempat, menyelenggarakan pengkajian verifikasi, rekomendasi, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan unit pelaksana teknis daerah atau PTD. Selanjutnya, perwujudan Smart ASN. Sebagai ASN di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, kami dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan penataan ruang wilayah tidak lagi bisa dilakukan dengan pola kerja konvensional semata, melainkan harus didukung oleh pemanfaatan teknologi digital melalui transformasi menuju Smart ASN. Hal ini diwujudkan melalui berbagai aktivitas nyata, seperti yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung kualitas kinerja, yaitu dengan cara menerapkan sistem informasi geografis menggunakan perangkat lunak QGIS. Yang kedua, menyediakan layanan digital bagi masyarakat berbasis website maupun media sosial untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Yang ketiga, menggunakan teknologi konstruksi ramah lingkungan yang mengikuti perkembangan zaman dengan cara terbuka dan adaptif terhadap produk-produk komposit yang bisa didaur ulang sebagai pengganti bahan konstruksi konvensional. Dan yang terakhir, mempercepat pemantauan infrastruktur jalan di daerah terpencil atau daerah-daerah yang sulit dijangkau menggunakan drone atau jet-jet modern dan mendapatkan hasil pemetaan udara yang lebih akurat dibandingkan survei manual. Dengan mewujudkan Smart ASN, kami di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,
memperkuat integritas, dan mengoptimalkan teknologi dalam setiap tugas. Upaya ini bukan hanya untuk memenuhi standar pelayanan publik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, responsif, dan berkelanjutan. Harapan kami melalui langkah-langkah tersebut, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dapat semakin memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta mendukung tercapainya pembangunan Jawa Barat yang maju dan berdaya saing. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.